Rasulil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus al-mukarram guru kita Bapak Kiai Komarudin beserta keluarga, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus al-mukarramah ibu kepala desa beserta para staf, jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan waktu telah menghantarkan kita memasuki kepada satu bulan yang sangat bersejarah, yaitu bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Orang bilang jauh berjalan banyak yang dilihat, pengalaman merupakan guru yang paling bijaksana. Kalau kata orang Inggris, experience is the best teacher, yang artinya tidak tahu sampai hari ini saya belum hafal. Oleh karenanya, setelah jauh kita melangkah menuju kepada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan yang sangat bersejarah, apabila kita bertanya dalam diri kita, apa sih harapan kita ke depan? Itu Pak. Apa sih harapan kita ke depan? Oleh karenanya, untuk mewujudkan dan apa sebenarnya harapan kita ke depan, mari kita ke belakang, lihat tema yang ada di belakang saya ini. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajakannya, mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan dengan dilandasi iman dan intinya iman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan nanti apa yang saya bahas ada kaitannya dengan tema yang di belakang. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran yang ayatnya tadi sudah dibaca sama Kori. Saya tidak kemana-mana, baca ayat yang sudah dibaca sama Kori aja tadi. Kata Allah di dalam ayat suci Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ila akhiril ayat. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa ada 5 karakteristik orang mukmin yang imannya sempurna kepada Allah. Kata bapak-bapak, apa sih karakteristik? Udah Pak, gak usah tanya, dengerin aja Pak. Sekali lagi saya jelaskan, dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa ada 5 karakteristik orang mukmin yang imannya sempurna kepada Allah. Oleh karenanya, mari ayat ini jadikan barometer untuk mengukur keimanan kita kepada Allah dan harapan besar kita. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, karakter orang mukmin yang imannya sempurna kepada Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, apabila diceritakan rahmat Allah, apabila diceritakan adab Allah, bergetar hatinya. Asma Allah sanggup menggetarkan hatinya.
Asma Allah sanggup menggugah perasaannya. Oleh karenanya, sebelum kita tanya orang lain, yuk kita bareng-bareng rasakan. Yuk kita ingat-ingat, pernahkah hati kita bergetar ketika mendengar dikumandangkan adzan? Wih, jawab. Wih, pernah Pak? Kalau Bapak mendengar adzan bergetar hati, pernah Pak? Rasa-rasanya kalau bergetar jujur belum. Tidak tahu kalau Ibu Lurah. Kalau bergetar rasa-rasanya belum. Tetapi kalau kaget kadang ada. Saking kagetnya ketika seorang ibu mendengar dikumandangkan adzan asar, refleks ngomong sama anaknya. Bahasanya, nah benar juga. Orang tua kita dulu pernah bilang, nanti di akhir zaman setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam. Buktinya emak baru melaksanakan sholat zuhur, asar sudah datang, asar sudah datang. Yang jadi pertanyaan, jam berapa sholat zuhurnya? Itu kan? Yang jadi pertanyaan, jam berapa sholat zuhurnya? Kenapa? Jujur Pak, ketika dengar dikumandangkan adzan, yang pertama kali kita lihat bukan pintu musola, yang pertama kali kita lihat bukan pintu masjid, yang pertama kali kita lihat bukan pintu WC, tetapi ketika mendengar dikumandangkan adzan, yang pertama kali kita lihat jam yang ada di lengan kita atau jam yang nempel di dinding rumah kita. Jujur, benar apa benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat jam, ternyata jam baru jam 12:05. Artinya waktu kan masih ada. Kerjaan tanggung, nggak kebahan piit, nggak kebahan. Akhirnya kerja terus. Tak lama kemudian lihat lagi jam, ternyata jam sudah menunjukkan 1:30. Tanggung, kerjaan dikit lagi. Terus kerja, terus. Tak lama kemudian lihat lagi jam, ternyata jam sudah menunjukkan jam 2:30. Baru istighfar menggelegar, astagfirullah, saya belum salat zuhur. Yang saya tanya, kalau 2:30 belum salat zuhur, kira-kira salat zuhurnya di masjid atau di rumah? Woi, di masjid atau di rumah? Cocoknya di masjid atau di rumah? Di rumah. Kenapa? Kalau kita berangkat ke masjid 2:30, takut di jalan ada yang nanya, Bung, tumben bener 2:30 udah mau ke masjid. Pertanyaan awal pujian ketika dijawab dengan jujur, cacian yang akan kita terima, maaf Bung, saya sebenarnya bukan mau sholat asar, tetapi mau sholat zuhur. Pasti jawabannya keterlaluan amat, ini 2:30 baru mau sholat zuhur. Ini kadang-kadang Pak, saya sering menyaksikan, kalau kita lagi gelar rapat, maaf nih, kalau lagi gelar rapat tiba-tiba terdengar dikumandangkan adzan, kata pimpinan rapat, saudara-saudara, sekarang sudah terdengar dikumandangkan adzan, mari rapat ini kita stop dulu sebentar, nunggu sampai selesai adzan. Setelah selesai adzan, mari bapak-bapak rapat kita terusin. Woi, salah apa benar? Salah. Kalau udah mendengar dikumandangkan adzan, bukan nulisin rapat, buru-buru ngambil wud, buru-buru ngambil wud. Benar apa benar? Benar apa benar? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ketika mendengar dikumandangkan adzan, mendengar ketika diceritakan rahmat Allah, bergetar hatinya. Pertanyaannya, kenapa sih wong mukmin yang imannya sempurna kepada Allah, ketika diceritakan asma Allah, ketika diceritakan rahmat Allah, ketika diceritakan adab Allah, bergetar hatinya? Jawabannya ada 3 mutiara dalam hati wong mukmin tersebut. Sesuai kata ulama, wahbub ilahaka khob alima iqobihi walirahmatirju. Kenapa wong mukmin yang imannya sempurna kepada Allah, ketika dibacakan asma Allah, diceritakan rahmat Allah, diceritakan adab Allah, bergetar hatinya? Jawabannya ada 3 mutiara dalam hati wong mukmin tersebut. Yang pertama,
kadar kecintaannya kepada Allah itu luar biasa. Artinya bukan nggak boleh kita mencintai harta, bukan nggak boleh kita mencintai jabatan, bukan nggak boleh kita mencintai keluarga, tetapi ingat, kecintaan kepada semua itu harus jauh di bawah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Cinta kepada anak, satu saat anak akan kita tinggalkan. Cinta kepada harta, harta cuma titipan dari Allah, benar? Harta cuma titipan dari. Cinta kepada jabatan, jabatan cuma sementara, benar apa benar? Tetapi kalau kita cinta kepada Allah, dengan jujur kita mengucapkan lafaz inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah, satu saat kita pun akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kenapa wong mukmin yang imannya sempurna kepada Allah, ketika diceritakan rahmat Allah bergetar hatinya? Jawabannya karena kadar mengharapkan rahmat Allahnya itu luar biasa, Pak. Oleh karenanya kita yakin, Pak, kalau hidup kita